Selamat pagi kawan-kawan, jumpa lagi di channel MPI. Beberapa waktu lalu di MPI diselenggarakan training elektronika untuk pemula. Yang menjadi kendala adalah para peserta belum mampu untuk menggambar PCB dengan menggunakan software. Nah, PCB adalah print circuit board, di mana dengan papan PCB kita bisa meletakkan atau menempatkan komponen-komponennya. Jadi tempat nyolder atau tempat rangkaian dari para komponen yang kita desain. PCB memiliki peranan vital karena setiap kali kita mau membuat alat atau membuat satu rangkaian pasti dibutuhkan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat beberapa kali seri untuk menyampaikan tutorial gimana cara menggambar PCB dengan menggunakan Altium Designer. Oke, simak videonya dan serinya sampai selesai. Saya awali dengan menjelaskan beberapa macam tipe PCB. Yang pertama adalah PCB single layer. Pada PCB single layer kita hanya memanfaatkan satu sisi bagian dari papan PCB-nya. Biasanya kita pakai bagian bawah. Yang kedua adalah PCB double layer. PCB double layer kita memanfaatkan dua sisi bagian dari papan PCB-nya. Jadi kita bisa mencetak track di bagian atas dan di bagian bawah. Pada tipe PCB double layer, biasanya lubang-lubang yang dibuat di papan PCB itu juga dilapisi tembaga melalui proses electroplating. Jadi antara track atas dan track bawah itu terhubung sempurna. Nah, sekarang kita coba buka Altium Designer seperti pada video. Tampilan dari Altium Designer adalah seperti ini ya. Ini yang saya pakai tipe 22.8.2. Ada tiga hal yang kita harus perhatikan dan kita buat dalam proses menggambar PCB. Yang pertama adalah kita harus membuat project terlebih dahulu. Kita bisa menamai project sesuai dengan project kita. Kemudian kita ada lagi, selain project itu ada skematik dan kemudian ada PCB. Nah, di dalam satu project itu terdapat skematik dan PCB. Jadi skematik dan PCB ini harus kita letakkan dalam satu project. Nah, skematik itu apa? Di skematik ini kita bisa menggambar rangkaian elektronik yang kita mau menggunakan simbol-simbol elektronika. Kita bisa meletakkan jalur-jalurnya sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, dari file skematik nanti kita bisa generate menjadi file PCB-nya. Di dalam file PCB ini komponen bukan lagi berbentuk simbol, tapi sudah berbentuk footprint sesuai dengan bentuk real yang nantinya dicetak di papan PCB-nya. Jadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama project, skematik, dan PCB. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah project untuk dilengkapi dengan skematik dan kemudian kita generate menjadi PCB-nya. Sekarang kita akan coba membuat project sederhana untuk membuat atau menggambar sebuah PCB untuk lampu LED. Nah, kita buka Altium Designer. Penampakannya seperti ini. Pertama kali kita harus membuat file projectnya dulu. Jadi kita ke file, new, kemudian project. Nah, kita bisa memberikan nama projectnya terserah kita. Ini coba saya kasih nama simple PCB. Nah, ini kita mau save di mana terserah, create. Nah, di sini sudah ada project bernama Simple PCB di sini. Oke, untuk biar nggak bingung ini saya close dulu. Nah, di sini sudah ada sebuah project bernama Simple PCB.
Nah, yang perlu kita lakukan di sini sekarang, kita klik kanan pada project ini. Klik kanan. Nah, kemudian di sini ada add new to project. Kita klik schematic. Kita akan membuat skematiknya terlebih dahulu. Oke, akan keluar sheet skematik seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, sheet skematik ini berada pada project Simple PCB. Nah, yang kita lakukan sekarang menyimpan sheet ini, save as. Ini misalkan saya save dengan nama yang sama dengan projectnya, Simple PCB. Save. Oke, di sini sudah berganti dengan Simple PCB. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya satu project dan satu skematik. Yang kita lakukan sekarang adalah membuat PCB-nya. Sama, klik kanan, add new to project, kemudian PCB. Kita tunggu lembar PCB-nya muncul. Lagi proses. Nah, ini lembar PCB-nya muncul. Nah, ini sekarang sudah muncul lembar PCB-nya. Saya akan simpan dengan nama yang sama dengan project dan skematiknya, dengan nama Simple PCB. Oke, sudah. Nah, ini saya save lagi projectnya. Ini di sini strukturnya seperti ini. Jadi kita punya project dengan satu skematik dan satu PCB. Nantinya gambar skematik yang kita buat di file skematik ini bisa kita generate menjadi footprint di file PCB-nya. Sekarang kita coba gambar. Nah, di sini ada tools yang bisa kita gunakan untuk menggambar simbol komponennya. Oke, untuk pertama kalau kita mau menggambar sebuah rangkaian lampu LED, maka kita harus mencari dulu simbol LED-nya di sini. Ada gambar IC di sini. Klik. Oke. Nah, ini akan muncul di sini di tab sebelah kanan itu adalah komponen-komponen dari yang bisa kita pakai di sini. Nah, macam-macam di sini komponennya. Sekarang kita mau menggambar sebuah rangkaian lampu LED sederhana. Nah, tentunya kita cari dulu simbol dari lampu atau LED-nya itu. Kita ke sini ke miscellaneous device. Oke, kemudian kita search aja di sini. Kita ketikkan LED. Nah, di sini muncul pilihan-pilihan LED-nya. Jadi misalkan saya ambil yang paling atas LED 0. Nah, ini adalah simbol dari komponen LED atau lampu LED. Kemudian kita harus mengatur properties dari si komponen ini. Kita bisa double klik, akan muncul seperti ini. Lampu LED ini saya kasih nama D1. Kemudian di sini ada komen, saya kasih komentar juga, misalkan lampu LED. Nah, di sini karena properties yang kita ganti, di sini juga akan berganti tulisan. Cara merubah posisi lampu LED ini juga bisa diubah. Kita tinggal klik kiri kemudian tekan spasi, maka dia akan bisa berputar-putar dan kita bisa tempatkan sesuai kemauan kita.
Kemudian kalau kita mau zoom in zoom out, kita bisa tekan kontrol sambil mouse-nya kita scroll. Nah, seperti ini. Ini zoom in zoom out, kontrol ditekan kemudian di scroll. Kalau mau posisinya berubah, ini kita klik kiri kemudian kita spasi. Oke, kalau sudah kita tempatkan lampu LED di situ, yang kita butuhkan selanjutnya kita ke komponen lagi. Kita membutuhkan resistor. Kita tetap di miscellaneous device. Kemudian ini kita ketik res, keluarlah resistor. Saya pilih res 1 di sini. Kemudian saya drag. Nah, oke, seperti ini. Saya ke propertiesnya, R-nya saya kasih nama R1. Misalkan untuk menyalakan sebuah lampu LED dengan tegangan 5 volt, kita butuh resistor misalkan 330 ohm di sini. Oke. Nah, maka tulisannya akan berganti seperti ini. Selanjutnya ini saya letakkan di sini misalkan. Nah, bagaimana antara lampu LED sama resistor ini terhubung? Kita tentunya butuh place wire di sini. Kita klik ujung lampu LED-nya, nah ke sini kayak gini. Oke. Selanjutnya saya membutuhkan misalkan konektor untuk memberikan tegangan 5 voltnya misalkan ya. Kita ke sini, kemudian di sini ada miscellaneous konektor. Saya hanya butuh konektor header 2 misalkan ini. Saya geser seperti ini. Kemudian propertiesnya P-nya saya ganti angka 1. Misalkan ini komennya saya kasih misalkan power 5 volt. Oke, enter. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk menyalakan lampu LED sederhana ini dibutuhkan power 5 volt. Kita mau 5 voltnya masuk kemana? Misalkan 5 voltnya masuk ke kaki nomor 2, sementara groundnya masuk ke kaki nomor 1. Nah, kita hubungkan pakai place wire. Nah, seperti ini. Maka jadilah rangkaian skematik PCB yang super sederhana. Ini digunakan untuk menyalakan lampu LED. Oke, ini saya kasih contoh yang sederhana. Kemudian di sebelah kiri kita sudah sediakan form PCB dan kemudian ini ada form skematik. Saya save dulu form skematiknya. Nah, kemudian saya mau memindahkan dari file skematik ini menjadi file PCB-nya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, desain, kemudian update PCB dokumen. Nah, akan keluar seperti ini. Kemudian validate change. Kita klik execute change. Oke, ini sudah tereksekusi semua dengan baik. Kalau enggak, ini ada simbol cross-nya. Kemudian kita close. Kita langsung diarahkan ke form PCB-nya dan komponen atau footprint-nya sudah tersedia di sebelah kanan bawah ini. Nah, di form PCB ini kita bisa meletakkan bisa meletakkan komponennya sesuai kemauan kita. Ini adalah kaki lampu LED-nya. Kita bisa atur-atur posisinya, diputar-putar bisa. Nah, kemudian resistor sama konektornya di sini. Misal ini saya taruh di sini, kemudian ini saya taruh di sini. Di sini ada garis-garis bantu yang menandakan kaki ini akan terhubung kaki ini akan terhubung kaki ini, dan seterusnya. Garis-garis bantunya seperti itu. Nah, kita lihat pada bagian kiri bawah di sini ada satuannya adalah mil. Nah, gimana mengubahnya menjadi milimeter? Kita bisa tekan di keyboard itu Q. Nah, kalau kita tekan Q, saya tekan ini ya. Nah, mil tadi sudah berganti jadi milimeter. Nah, sekarang kita
yang kita lakukan selanjutnya adalah meletakkan sesuai kemauan kita gambar komponennya di mananya. Nah, untuk membuat tracknya atau jalurnya, kita bisa gunakan manual route itu berarti kita routing satu-satu, kita gambar satu-satu dengan menggunakan bantuan dari garis-garis bantu ini untuk menghubungkan kaki-kakinya, atau kita juga bisa menggunakan fitur auto route ya. Kita bisa menggunakan fitur auto route, jadi sekali klik mereka garis-garis ini akan terhubung dengan sendirinya. Dalam materi bagian pertama ini akan saya gunakan manual biasa. Nah, manual menggambar garisnya manual. Di sini ada top layer sama bottom layer. Kita mau pakai layer seperti yang penjelasan saya di depan. Kita mau pakai layer bawah atau pakai layer atas atau dua-duanya. Sebagai contoh ini saya pakai layer bawah. Baik, untuk video yang bagian pertama ini saya akan menggunakan manual route. Jadi di sini udah ada garis-garis bantu di mana kaki-kakinya akan terhubung kemana. Jadi kita tinggal klik ini interactively route connection. Kemudian kita klik di kakinya. Nah, koneksi yang tadinya garis samar akan berganti dengan sebuah gambar track dari bottom layer. Ini, oke. Nah, kita sudah bisa menggambar PCB sederhana untuk lampu LED. Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan batas PCB kita ini seberapa mau dipotong, karena kalau kita ke tukang buat PCB tentunya kalau cuma sekedar begini nanti yang bikin bingung ini garis potongnya yang mana. Biasanya kalau saya tetap saya pakai untuk bottom layer untuk membuat garis bantu batas dari si PCB yang saya buat, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin ini kurang rapi, bisa kita rapikan lagi. Sini. Nah, di sini saya sudah menunjukkan bagaimana membuat PCB sederhana dengan satu layer saja, yaitu layer bagian bawah. Oke, mungkin part 1 cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung ke part kedua. Terima kasih.